eh, mayat yang meninggal itu menjadi polemik. Eh, Polemiknya harusnya menghadap ke kiblat. Bagaimana kalau kondisi ruangan tidak memungkinkan harus menghadap ke kiblat? Pertanyaannya, apakah memang harus menghadap ke kiblat? Nah, yang kedua, hukumnya ini banyak kita melihat bahwa setelah jenazah diantar di pekuburan, orang-orang yang mengantar ini, saya lihat ini banyak yang bercerita. Iya, Pak. Yang ingin saya tanyakan, apa hukumnya orang yang tidak memperhatikan dan bercerita di tempat pemakaman itu? Iya, Pak. Terima kasih, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang mayat yang disemayamkan di rumah, memang sebaiknya kalau bisa dia wajahnya dihadapkan ke kiblat, itu jauh lebih baik. Nah, sekarang masalahnya dihadapkan wajahnya ke kiblat itu bagaimana? Apakah kalau ini kiblat, apakah dia harus begini? Ini kepalanya lalu dimiringkan badannya seperti ketika dikubur? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Yang baik sebenarnya dia begini, Pak. Ini kakinya ke kiblat, kepalanya di situ. Karena seandainya dia orang hidup, itu sama dengan ketika orang sholat dalam keadaan tidur. Jadi kalau kita ditanya sholat dalam keadaan tidur, berbaring maksudnya, yang mana yang bagus? Apakah miring badannya begini, lalu kepalanya ke arah kiblat, atau seperti ini? Yang paling bagus yang ini. Jadi kakinya selonjor namanya selonjor di selonjor di bahasanya apa, bahasa lainnya itu selonjor? Dijulurkan kakinya begini, kepalanya di sini. Kenapa? Karena seandainya dia berdiri maka dia akan begini. Itu kalau sholat berbaring. Nah, begitu juga ya jenazah itu begini bagusnya. Ini seperti orang yang seandainya dia orang hidup sholat dalam keadaan berbaring, dia begini. Tapi dia bukan sesuatu kemestian, dia bukan kewajiban. Boleh juga begini. Tergantung nanti posisi ruangan di dalam rumah ada itu. Jadi tidak mesti begini atau begini. Mesti kalau sempit mau dia apa? Ternyata utara selatan, ya tidak masalah. Itu kalau semayamkan. Yang bermasalah nanti cuma yang wajib ketika dikuburkan. Tapi sebaiknya dia begini saja. Nah, tendangi kiblat, Ustaz, tidak ada hubungannya orang tendang kiblat. Ibu kalau duduk-duduk sekarang capek mengaji menghadap kiblat, boleh diselonjorkan kakinya ke depan. Nah, cuma orang tua kita memang ada kadang-kadang kurang ajar kini, nanti tendangi kiblat. Tidak ada hubungannya. Saya pernah jelaskan tata cara salat duduk bersila yang pertama, kemudian duduk seperti tasyahud pertama, yang kedua, yang ketiga duduk selonjor. Nah itu sementara sholat boleh. Nah, sebagainya juga orang sholat seperti itu. Yang pertama tentang posisi jenazah ketika disemayamkan. Yang kedua, dan ini perlu dipahami, minta maaf nanti menyinggung ibu-ibu, tentang membawa jenazah ke kubur. Saya mundur sedikit nanti beberapa adabnya. Kalau kita masuk ke kubur, jika kuburannya istilahnya jalanannya bagus, maka disunnahkan melepas sendal. Kalau jalanannya bagus, misalnya di paving, maka boleh sebaiknya dilepas sendalnya, berdasarkan beberapa hadis. Tapi jika jalanannya itu semak, banyak hal-hal yang kita khawatirkan bisa mengganggu kaki kita, maka boleh tetap memakai sendal berdasarkan hadis, dan ini dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Autar, bahwa tidak mengapa seseorang masuk ke kubur menggunakan terompahnya. Berdasarkan hadis, sesungguhnya mayat ketika 40 langkah pengantarnya sudah pulang berbalik, maka dia akan
dia akan mendengarkan suara terompah orang yang keluar itu, dan dia sudah mulai akan ditanya oleh Munkar dan Nakir. Itu memberikan penjelasan bolehnya orang memakai sandal masuk ke dalam kuburan. Yang kedua, ini yang jadi masalah. Inti pertanyaannya, masih banyak saudara-saudara kita masuk ke pekuburan mengantar jenazah yang hukum asalnya dan hikmah utamanya masuk ke kubur itu adalah mengingat kematian, tapi ternyata banyak yang cerita, bahkan tidak jarang cerita lucu-lucu, dan itu menghina mayit, menghina. Cerita lucu-lucu, bahkan cerita porno. Saya pernah dapat satu kali, Pak, cerita cinta-cinta, cerita janda, cerita apa segala macam. Makanya saya biasa selalu saya berpesan masjid dekat rumah itu dengan teman-teman. Nanti kalau ada orang meninggal dan ikuti ke kubur, tolong bawa wireless, ke kubur, supaya setelah dikubur itu ada satu ustadz yang berbicara di situ, dia ceramah ya, dan intinya itu sebenarnya tentang meminta maaf dari keluarga si mayit, supaya suaranya didengar oleh orang yang hadir di pemakaman. Ya, kalau tidak, itu cerita sendiri di situ, staska, yang lain di situ duduk-duduk, yang beberapa orang juga orang begitu, yang lainnya cerita. Sudah mi di situ, ngapain? Lewat mi, pulang lagi balik. Tidak ada, nada apa. Bahkan bikin dosa karena dia cerita-cerita di dalam pekuburan, dan ini tidak pantas, tidak pantas. Bahkan dianggap penghinaan kepada keluarga mayit. Masa kau cerita-cerita itu kodong mayat? Itulah sebabnya minta maaf, ini tadi saya bilang tentang ibu-ibu. Itulah sebabnya ibu-ibu, kalau ada keluarga tak meninggal, jangan makin dulu ke kubur kita. Jangan makin dulu. Bukan tidak boleh. Kenapa? Karena wanita itu hikmahnya, hatinya lemah. Dia gampang sekali terenyuh. Dia menangis, apalagi kalau keluarga dekatnya. Dia akan meronta-ronta di depan kubur, dan itu tidak boleh masuk dalam niyaha. Itu dosa besar. Jadi kalau keluarga dekat sekalipun jangan dulu masuk. Besok-besok kita ziarahi anak tak atau apa tak. Ibu-ibu jangan juga ke kubur, jangan, karena yang paling rentan ngobrol ya. Baik kalau cuma ngobrol, ngerumpi ya ibu-ibu, dan ternyata sudah menyebar ke laki-laki juga. Laki-laki juga sekarang banyak tahun cerita anak kalau dikubur harusnya orang diam di situ, sekalipun dari jauh ya diam. Seperti itu, Pak. Jadi ibu-ibu bukan dilarang berziarah kubur ya, tapi saat yang krusial seperti itu tahan makin dulu, jangan, karena bahaya itu kalau ibu-ibu sudah cerita. Pertama kedua jadi dengan manganu. Masa panjang itu, Bu. Iya. Jadi judul sinetron nanti. Iya, begitu kira-kira, Bu ya. Itu saran saya. Allahu a'lam. Begitu, Pak, kira-kira. Iya.